Oke ya. Nah, untuk bab trigonometri yang perlu adik-adik kuasai di sini cukup. Yang pertama adalah yang A, ini ya, yaitu khusus untuk segitiga siku-siku. Karena itu yang sering keluar di UTBK versi TPS aja ya, kecuali ada TKA gitu ya. Nah, karena nggak ada TKA, maka yang kita perlu kuasai hanya yang A dengan yang B, yaitu hafal sudut-sudut istimewanya. Begitu. Yang lainnya bagaimana Om? Nah, yang lain ini nggak usah dipelajari ya. Jadi yang lain tuh nggak usah dipelajari karena nggak ada TKA gitu ya. Jadi jangan bilang buku wangsit materinya dikit. Nah, jadi itu ya. Jadi kalau yang bilang materinya dikit itu berarti mereka nggak tahu UTBK gitu ya. Jadi nggak tahu UTBK yang keluar itu apa gitu. Jadi bukan materinya dikit, ya emang dikit banget gitu ya. Jadi cuman ini aja. Nah, enak kan? Gitu ya. Jadi cuman ini aja. Yang lain tuh enggak ya. Jadi adik-adik jangan sia-siakan waktunya untuk mempelajari ya yang artinya yang nggak keluar di UTBK. Nah ini semua ini Eh bang, dipakai sebentar dong. kalau ini ya kalau apa namanya ada TKA karena nggak ada TKA cukup A sama B aja gitu ya. Jadi kalau misalkan buku wangsit dibilang materinya sedikit justru banyak banget gitu ya. Karena ini nggak kepake. Yang kepake cuma A sama B aja kalau di UTBK. Gitu ya. Jadi lebih simpel lagi sebenarnya ya kalau di UTBK. Oke, kita lihat sini bagaimana cara menguasai materi ini, yaitu segitiga siku-siku ya. Kita lihat materinya dulu ya di sini. Oke. Nah, untuk segitiga siku-siku, khusus untuk segitiga siku-siku aja ya. Jadi di sini misalkan ini adalah X, ini adalah Y, ini adalah R. Ya. Nah, misalkan ini sudutnya alfa. Nah, Y ini disebut dengan posisi depan sudut. Karena sudutnya di sini ini berarti di depan sudut ya. Ini posisi depan. Begitu. Nah, X itu adalah posisinya di samping sudut ya. Jadi ini, nah ini karena sudutnya ini berarti posisinya ada di samping. Ini berarti di samping atau samping ya, samping sudut. Nah, kalau yang R ini adalah sisi miring ya. Ini adalah sisi miring atau hipotenusa begitu. Nah, trigonometri, trigonometri itu yaitu berhubungan dengan perbandingan sisi-sisi segitiganya. Misalkan, kalau perbandingan depan dengan miring itu namanya apa gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan depan dengan miring namanya apa? Kalau misalkan depan dengan Udah enak samping dilihat itu. namanya apa gitu ya. Udah bawa Kalau besok misalkan makan temanku deh. samping dengan miring itu namanya apa begitu. Jadi trigonometri itu adalah merupakan perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku gitu ya. Nah, jadi dari ketiga sisi ini gitu ya. Jadi perbandingannya itu namanya apa? Jadi yang pertama itu adalah sinus alfa ya. Jadi sinus alfa itu adalah perbandingan dari sisi depan dibagi sisi miring gitu ya. Nah, kalau cos alfa itu adalah sisi samping. Jadi kalau sisi samping dibagi dengan sisi miring itu namanya kosinus, begitu ya. Nah, kalau misalkan sisi depan dengan sisi samping dibagi itu namanya adalah tangen, gitu ya. Jadi tangen alfa. Nah, jadi nih dasarnya kita untuk trigonometri.
Nah, jadi kalau misalkan di soal diketahui salah satunya, maka ya kita kembalikan ke segitiga siku-siku. Tujuannya untuk apa kita mengembalikan ke segitiga siku-siku? Tujuannya adalah untuk mengetahui trigonometri yang lainnya gitu. Jadi intinya adalah kalau salah satu diketahui, maka kita bisa nyari trigonometri yang lain dengan cara mengembalikan ke segitiga siku-siku. Misalkan, gitu ya, diketahui sin alfa itu sama dengan 2/3, gitu ya. Jadi sin alfa adalah 2/3. Nah, karena diketahui sinus dan ingat sinus itu adalah depan per miring, maka untuk mengetahui trigonometri yang lain, misalkan cos dengan tan, maka harus kembalikan dulu ke segitiga siku-siku. Kenapa? Karena kosinus dan tan itu kan berasal dari perbandingan sisi segitiga siku-siku. Jadi kalau ada segitiga siku-sikunya, pasti kita bisa mencari yang lain. Jadi kalau diketahui sinus, nah kita tahu yang namanya sinus itu adalah depan per miring, maka kita kembalikan ke wujud aslinya, gitu ya. Kalau udah kita kembalikan ke wujud aslinya, di sudutnya alfa. Nah, depannya adalah 2, miringnya miringnya adalah 3, begitu ya. Nah, maka kita bisa dapat sampingnya berapa. Kan begitu ya. Dan ingat, kemarin kita udah belajar yang namanya segitiga siku-siku. Kalau ada segitiga siku-siku, pasti gitu ya berlaku hukum Pitagoras. Gitu ya, berlaku hukum Pitagoras ya. Nah, jadi berlaku hukum Pitagoras, yaitu apa? X kuadrat ditambah Y kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Nah, cuman ada kan kemarin udah belajar trik menyelesaikan trigonometri, jadi itu harus dipakai gitu ya. Nah, kita lihat 3. 3 itu adalah akar berapa? Akar 9. 2 adalah akar berapa? Akar 4. Nah, kita tinggal kurangi aja 9 kurangi 4 begitu ya. Jadi akar 5. Nah, jadi kayak gitu ya. Oke. Nah, jadi untuk mencari tangen atau kosinus alfa gitu ya. Nah, jadi kalau udah kembali ke segitiga siku-siku, maka kita bisa dapat kosinus alfa gitu ya. Kosinus alfa itu adalah rumusnya samping per miring. Sampingnya adalah akar 5, miringnya adalah 3 gitu ya. Atau akar 9 boleh ya. Jadi seperti itu. Atau kalau ditanya tangen, ya berarti tangen itu rumusnya adalah depan per samping. Depannya 2, sampingnya adalah akar 5. Nah, jadi gitu. Maka ditanya apapun, pasti kita bisa jawab. Oke ya? Paham sini ya? Ada pertanyaan sebelum dilanjut? Boleh jawab lewat chat. Ada pertanyaan? Nggak ada? Untuk ini, yang dasar ini, ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Oke, nggak ada. Nah, kalau misalkan nggak ada, berarti berikutnya adalah kita tahu identitas yang lain ya. Kan tadi kalau depan per miring namanya sinus. Kalau kebalikannya misalkan miring per depan namanya apa gitu ya. Kalau miring per samping namanya apa? Kalau samping per depan namanya apa gitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini kalau kebalikan dari sinus, sinus itu kan depan per samping. Kebalikannya adalah miring per depan. Nah, cara taunya adalah kita lihat. Kalau S itu berarti kebalikannya adalah C gitu ya. Berarti itu adalah kosekan namanya karena C ini awalnya C ya. Jadi kalau S berarti awalnya dengan C ya. Jadi kosekan. Nah, alfa itu sama dengan miring per depan begitu ya. Atau bisa kita tulis 1%. Nah, kalau misalkan kebalikan dari cos, itu namanya apa?
Nah, kalau C berarti harus pakai S gitu ya. Jadi sekan alfa. Jadi miring per samping begitu ya. Oke. Nah, kalau kebalikan dari tangan namanya apa? Nah, namanya adalah kotangan. Kotangan alfa itu adalah samping per depan begitu. Oke ya. Sehingga bisa kita tulis kosekan itu adalah kosekan alfa itu adalah 1% alfa. Kalau sekan alfa itu adalah 1 per, kalau S dengan C ya, 1 per cos alfa begitu. Kalau kotangan alfa itu sama dengan 1 per tan alfa. Oke ya. Nah, jadi ini rumus dasarnya untuk trigonometri begitu. Jadi nggak usah menguasai yang lain-lain, nggak usah ya, karena nggak ada TKA, cuman TPS doang. Oke ya. Kalau nggak ada, yang berikutnya adalah sudut istimewa. Yang berikutnya adalah sudut istimewa gitu ya. Nah, di sini adik-adik harus hafal rumus-rumus sudut apa namanya sudut-sudut istimewa harus hafal. Wajib hafal karena kalau nggak hafal ini repot banget ya. Ini salah ini ya. Jadi harus hafal, wajib hafal. Hafalnya adalah dari 0 sampai 90 yaitu di yang kuadran 1. Udah pada hafal belum ini? Udah pada hafal belum? Ayo boleh jawab. Udah pada hafal belum? Bagaimana? Udah pada hafal? Oke, ada yang udah, ada yang belum ya. Nah, oke. Kalau misalkan belum, kita harus hafalin ya. Kita lihat di sini pakai jari. Nah, ini urutannya adalah 0, 30, 45, 60, 90 ya. Nah, itu adalah sudut-sudutnya. Jadi 0, 30, 45, 60, 90. Nah, kalau misalkan udah hafal itu posisinya, nah maka mulai dari sin, sin itu mulai dari yang angka yang paling kecil. Angka yang paling kecil ini di sini di kuadran 1 yaitu 0 ya, kalau sin. Jadi 0 gitu ya. Jadi atau kita tulis ini akar n ya. Akar n per 2. N-nya tinggal dimasukin aja. Mulai dari sini 0, terus ini 0, 1, 2, 3, 4 begitu ya. Nah itu, tinggal masukin aja. Jadi kalau misalkan sin mulai dari 0. Jadi kalau misalkan akar 0, ya berarti kan 0 ya. 0 per 2 adalah 0 begitu. Jadi sin 0 adalah 0. Nah kalau sin 30 berapa? N-nya tinggal ganti 1. Akar 1 itu kan 1. Jadi 1/2 begitu ya. Kalau 45 berarti akar 2/2. Nggak bisa diakarin ya. Terus kalau 3, kalau sin 60, nah sin 60 di sini posisinya 3 berarti akar 3/2. Kalau sin 90 bagaimana? Nah, N-nya tinggal diganti 4, akar 4 adalah 2. 2/2 yaitu sama dengan 1 gitu ya. Jadi akar sin 90 adalah 1. Nah itu. Jadi hafalin aja ini udah akar N/2 kalau misalkan yang nggak hafal ya. Kalau yang udah hafal ya nggak apa-apa. Mungkin ada punya triknya tersendiri begitu. Nah, kalau cos itu mulai dari yang paling tinggi. Mulai dari 4 ya. 4, 3, 2, 1, 0. Kebalikannya dari sinus. Kalau sinus mulai dari yang paling kecil. Dari 0 sampai 4 begitu ya. Kalau misalkan cos itu kebalikannya mulai dari 4 turun 4, 3, 2, 1, 0. Sin 60 misalkan. Sin 60 itu berarti sin 60 itu berarti 3 berarti akar 3/2 gitu ya. Cos 60. Nah, cos 60 posisinya ya mulai dari 4. 60 di sini ya. Ini jari manis 4.
3, 2, 1. Oke, berarti akar 1/2. Akar 1/2 adalah 1/2. Gitu ya. Nah, itu harus hafal. Jadi, manfaatkan jari-jarinya untuk menghafal. Ini cuma segini doang kok ya. Wajib hafal. Karena kalau nggak hafal nantinya repot ya. Wajib hafal. Oke, nah itu minimal. Nah, bagaimana Om kalau sudutnya di atas 90 derajat? Nah, itu yang jadi pertanyaannya ya. Bagaimana kalau misalkan sudutnya di atas 90 derajat? Maka kita harus paham yang namanya kuadran. Gitu ya. Kuadran ini kalau di koordinat kartesius di sini terbagi 4 ya, ada kuadran ya. Nah, posisi di sini adalah kuadran 1. Posisi di sini adalah kuadran 2. Posisi di sini adalah kuadran 3. Mungkin ada udah hafal ya. Posisi di sini adalah kuadran 4 gitu ya. Oke, kuadran 1 itu nilainya sudutnya dari 0 derajat sampai 90 derajat. Ini tegak ya. Kuadran 2 itu dari 90 sampai 180 derajat. Kuadran 3 dari 180 sampai 270 derajat. Nah, kuadran keempat 270 sampai 360 derajat begitu ya. Nah, ini adalah posisinya kuadran, jadi harus tahu. Jadi kalau misalkan sudutnya di luar lebih besar daripada 90 derajat, maka kita harus hafal kuadran. Kenapa harus hafal? Karena menentukan tandanya ya. Jadi tanda plus minusnya. Nah, jadi kalau di kuadran 1 itu yang positif adalah sinus. Selain sinus itu negatif ya. Kalau kuadran 3 yang positif hanya tangan. Selain tangan itu negatif. Jadi sin dan cosnya negatif. Kuadran 4 itu adalah yang positifnya cosinus. Selain cos itu eh, negatif ya. Kalau kuadran 1 itu semuanya positif. All positif ya. Jadi sin positif, cos juga positif gitu ya, tan juga positif begitu. Oke ya. Nah, cara ngafalinnya adalah all, sin, tang, cos gitu ya. Jadi all, sin, tang, cos. Oke, udah paham sini menentukan kuadran, all, sin, tang, cos. Kalau misalkan udah paham, kita lanjut bagaimana cara menentukan sudut istimewa di atas 90 derajat. Oke, misalkan sin atau misalkan cos misalkan 225 gitu ya. Nah, ini kan kuadran 3 ya. 225 di atas 180 tapi kurang dari 270. Berarti itu adalah kuadran 3 masuknya. Nah, berarti nanti nilainya adalah negatif. Kenapa? Karena kuadran 3 yang positif adalah minus. Apa yang positif adalah tangan ya. Maka selain tangan itu minus. Karena cos berarti ini minus. Min gitu. Nah, habis ini diapain? Masih ingat nggak? Waktu ada di kelas 11 belajar trigonometri atau di kelas 10 ada belajar trigonometri. Caranya gimana? Ini sama dengan apa nih? Ada yang bisa jawab? Siapa? Ayo, boleh jawab siapa? Aleta, boleh Aleta atau Zahra, Dimas, Krisna, Alif, Luna. Bisa ditulis jadi apa? Oke, Aska 180 tambah 45 gitu ya. Ada yang lain nggak? Ada yang pakai 270 boleh. Kalau 270 berarti tulisnya bagaimana? Jadi di sini Aska bisa tulis gini ya. Cos 180 ditambah 45. Nah, ini waktu di sekolah ya. Selain itu bisa 270 ya. Cos 270 dikurangi 45 ya.
Begitu. Oke ya, paham ya? Nah, ini waktu di sekolah seperti ini. Nah, kalau di sini ada nggak usah ya. Perhatikan sini. Ini kan sama dengan kalau pakai 180 berarti tetap ya. Trigonometrinya tetap. Nah, karena di kuadran 2 maka minus. Min cos. Oke, kita geser ya. Cos 180 plus 45 ya. Nah, ini sama dengan karena kuadran 2 maka minus. Nah, cos kalau 180 maka cos tetap cos ya kalau 180. Nah, sudutnya di sini 45 gitu. Nah, kalau pakai 270 boleh ya. 270 min 45. Nah, karena ini kuadran kedua, apa kuadran ketiga, sudutnya, maka minus ya. Nah, kalau 270, pakai 270, maka harus berubah. Cos berubah menjadi sin. Sudutnya berapa? 45 gitu ya. Nah, itu kalau misalkan waktu di sekolah ya. Nah, ada di sini karena butuh waktu 1 menit untuk menyelesaikan ini. Nah, ini ada harus ngitung. Nah, ada tinggal tambahin ini aja. Satu, jadi 2 tambah 2 adalah 4. Berarti 45 ya. Jadi ini adalah cos 45 gitu. Paham sini? Jadi ada deh nggak usah pakai 180 tambah 45 atau 270 kurangi 45. Jadi tinggal tambahin aja 2 tambah 2 4. Nah, itu lebih gampang gitu ya. Paham di sini? Nah, cos 45 berapa? Nah, lihat posisinya 45 45 45 di sini 2 ya. Jadi posisi cos 4 3 2 berarti akar 2 per 2 gitu ya. Jadi ini sama dengan min akar 2 per 2 atau setengah akar 2 begitu. Ada pertanyaan di sini? Oke, sekarang kalau sin 150 jawabannya berapa? Ayo, sin 150 jawabannya berapa? Ini gampang banget ya. Jawabannya berapa? Ayo, sin 150. Akar 3 per 2 katanya ya. Akar 3 per 2. Ada yang lain? Nah, ingat 150 kuadran kedua. Kuadran kedua itu yang positif adalah sinus. Nah, karena ini sinus berarti positif ya. Jadi ini harus positif. Oke, 5 setengah akar 3. Nah, ya kita perhatikan. Apakah benar setengah akar 3? Nah, di sini ada tambahan konsep ya. Kalau di kuadran 2, ingat kalau di kuadran 2, maka trigonometrinya harus berubah. Ingat ya, catat. Kalau sudutnya di kuadran 2, maka trigonometrinya harus berubah. Jadi, kalau sin berubah menjadi cos, kalau cos berubah menjadi sin, kalau tan berubah menjadi kotangen gitu. Paham ya? Khusus untuk kuadran 2 dan 4. Nah, yang dilingkarin nih harus berubah ya. Jadi berubah. Ini harus berubah. Kalau kuadran 3 bagaimana? Nah, tadi kalau kuadran 3 itu tetap ya. Maksudnya tetap, trigonometrinya tetap. Kalau cos tetap cos, kalau sin tetap sin gitu ya. Nah, jadi kayak ini tadi, ini kuadran 3, jadi harus tetap trigonometrinya. Kalau tanda tetap mengikuti kuadran ya. Nah, jadi di sini plus. Nah, karena kuadran kedua, trigonometrinya berubah. Jadi cos. Cos.
Nah, ini tinggal ditambahin 1 tambah 5, 60. Begitu. Oke ya, jelas di sini? Paham? Nah, tinggal cos 60. Cos 60 itu adalah setengah ya. Oke. Nah, jadi di sini adik-adik udah bisa berarti walaupun menyebutnya akar 3/2. Nah, kenapa? Karena Om Jer tadi belum ngasih tahu perubahannya gitu ya, sengaja gitu ya dikasih taunya terakhir ya. Artinya di sini adik-adik udah paham belum makainya kan gitu ya. Kan udah bisa gitu kan. Nah, sekarang kita harus tahu ya. Paham itu tapi yang cos 200. Oke, kalau pakai ini beda lagi. Kalau pakai yang ini beda lagi ya. Jadi berubah atau enggaknya bukan karena kuadran. Jadi berubah atau enggaknya dari 180 dengan 270. Jadi kalau pakai 270 dan 90 itu berubah. Kalau pakainya 180 itu tetap. Kalau pakai konsep begini ya. Sekarang adik-adik tinggal pakai konsep yang mana? Mau pakai konsep yang ini atau pakai konsep yang barusan Om Jer ajarin. Gitu. Jangan dicampur-campur ya. Paham sini Farah? Paham ya? Jadi kalau pakai cara Om Jero, jadi tahu berubahnya karena apa. Dan kalau pakai cara di sekolah yang begini, harus tahu berubahnya pada saat apa. Gitu ya. Jelas ya? Jadi kalau pakai adik-adik penjumlahan 180, nah atau 0 atau 360 itu adalah tetap. Tapi kalau pakainya 270 atau 90 itu berubah. Ingat ya, konsep kalau pakai ini berubahnya karena apa? Kalau pakai cara Om Jero berubahnya karena apa? Oke, bisa bedain? Harus bisa bedain ya. Paham sini Farah? Oke ya, sip kalau udah paham. Sekarang kita coba dulu ya. Tan, jangan tan dulu deh ya. Pakai sin dulu. Sin 330. Jawabannya berapa? Ingat tanda sama berubah atau enggak ya. Jadi itu jangan sampai lupa tanda dan berubah atau tidaknya. Jangan cuma nambahin ininya doang. Gampang nambahin ininya ya. Oke, sebelum hasilnya jadinya apa nih? Ada yang bisa jawab? Silahkan komen. Boleh? Jadinya apa? Min cos 60. Oke. Yang lain bagaimana? Min cos 60. Aska min cos 60. Yang lain ada yang beda dengan Farah dan Aska? Bagaimana yang lain? Oke, Fiona min cos 60. Betul ya. Jadi min cos 60 betul ya. Kenapa? 330 kuadran 4. Kuadran 4 harus berubah. Cos berubah jadi sin, sin berubah jadi cos. Berarti di sini sin berubah jadi cos. Tandanya kuadran 4, sin kuadran 4 adalah negatif ya. Jadi ini min cos 60 begitu. Paham ya sini ya? Jadi ngelihat tandanya jangan dari sini, jangan dari yang ini, dari cos ini jangan ya, tapi dari awal ya, dari sinus ini. Begitu. Jadi min cos 60, nah cos 60 itu adalah jadi min setengah. Gitu ya. Alhamdulillah udah pada bisa. Nah, jadi kalau misalkan sin 1110, jawabannya apa hasilnya? Nah, udah tahu ilmunya gampang mau berapapun sudutnya ya. Jadi minnya tidak dihilangkan ya. Iya, jangan dihilangkan minnya ya. Karena nilai sin di kuadran keempat itu negatif ya. Oke, Krisna jawab positif setengah. Wah, gampang banget cepet ya. Gitu. Ini tinggal tambahin aja 30. Jadi sin 30 ya. Sin 30 adalah
setengah. Gitu. Oke ya, bisa ya, gampang. Jadi mau berapapun sudutnya, tadi asalkan adik-adik hafal dari 0 sampai 90 ini wajib hafal, maka sudut yang ke atasnya gampang kok ya. Ini anak SD juga kalau belajar kayak gini gampang banget ya. Bisa anak SD juga ya. Nggak mesti harus anak SMA kelas 12. Kenapa? Ya tinggal tambahin doang kok. 1 tambah 5, 6. Gampang banget kan? Nggak ada yang susah. 1 tambah 5 anak SD pasti bisa gitu. Paham ya sini ya? Oke? Paham? Ada pertanyaan? Yang masih bingung silahkan tanya. Yang masih bingung silahkan tanya. Oke, sin 1110 masuknya kuadran berapa? Oh, masuknya kuadran 1. Ya. Jadi dibagi aja dengan 360. Dibagi 360, sisanya berapa? Gitu. Jadi sisanya nanti masuk di kuadran 1. Ya. Oke, kita lanjut. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Pokoknya harus ini ya. Teknik ini jangan sampai. Nggak, mau nanya Kak, Iya, boleh. Silahkan. kalau sin 330 itu kalau kita patokannya sama 360 bukannya bisa nggak berubah ya Kak? Oke. Bedain pakai cara sekolah dengan pakai cara Om Jero ya. Paham ya? Nah, Dintan mau pakai cara sekolah. Kalau pakai cara sekolah itu berarti yang ini. Kalau pakai sin 360 kurangi 30, betul. Kalau pakai 360 atau 180 trigonometrinya enggak berubah. Tapi kalau pakai 270 itu berubah ya. 270 ditambah berapa? 60 ya. Gitu. Jadi ini sin ya. Gitu. Nah, tinggal adik-adik fokus mau pakai cara sekolah atau mau pakai cara Om Jero. Jangan dicampur-campur nantinya bingung. Begitu. Jadi kalau misalkan mau pakai cara Om Jero, pokoknya ingat kalau kuadran 2 dan kuadran 4 berubah. Enggak usah ngafalin 180, 270, 360, 0 atau apa. Enggak usah ya. Gitu. Jadi cukup lihat kuadran 2 atau kuadran 4. Gitu ya. Oke. Nah, atau kuadran 1 atau kuadran 3. Kalau kuadran 1 dan 3 itu tetap ya trigonometrinya. Kalau kuadran 2 sama kuadran 4 itu berubah. Ini kalau cara Om Jero ya. Kalau adik-adik mau pakai cara Om Jero yang ditambahin begini. Nggak usah pusing. Adik-adik nggak usah pusing harus ditambah berapa, harus dikurangi berapa. Seperti ini nggak usah ya. Gitu. Kalau sini udah tinggal tambahin aja. 3 tambah 3 berapa. Tapi ingat, harus pakai cara Om Jero juga menentukan berubah atau enggaknya. Yaitu kuadran 2 dengan kuadran 4 itu berubah. Kuadran 1 dan kuadran 3 itu tetap tidak berubah. Oke, paham sini? Tintan? Bang Kak, Paham ya? Oke. Jadi itu ya. Jadi jangan dicampur-campur konsep sekolah dengan konsep cara Om Jero. Begitu. Kalau konsep sekolah, nah ini ya otomatis akan makan waktu gitu ya. Kalau konsep Om Jero di sini karena untuk menghindari apa namanya untuk kita bisa mengerjakan dalam waktu 1 menit itu ya. Gitu. Ini 1 detik juga beres, 2 detik juga beres nih adik-adik kalau misalkan ngerjakan ini. Atau sambil senyum aja juga bisa kan, gitu ya sambil senyum doang. Cos 330. Nah sambil senyum ini gampang banget kan. Gitu. Jadi nggak usah pusing, aduh ini pakai berapa nih 100, pakai 270 atau 360, nggak usah, tinggal tambahin aja ininya gitu ya. 60 kan begitu ya. Tinggal trigonometrinya berubah atau enggak nih. Nah, ini kuadran 4 berubah jadi sin 60. Udah gitu doang gampang gitu ya. Oke. Oke. Hasil bagi 1110
sama 300. Nentuin ke kuadrannya gimana Om? Tinggal dibagi aja nanti kan ada sisanya ya. Kalau misalnya sin itu bukan sudut istimewa ya, Dimas. Jadi kalau misalkan sin nggak usah pusing kalau kalau bukan sudut istimewa nggak usah ya, nggak akan keluar juga di UTBK. Jadi kita fokus pada sudut istimewa gitu. Paham ya, Dimas? Oke ya, kita lanjut di sini. Udah masih ada yang nggak apa namanya masih ada yang bingung di sini atau udah? Ayo silahkan tanya sebelum kita ke soal habis ini langsung ke soal. Ada pertanyaan? Udah konsepnya mantap. Jadi trigonometrinya sudut istimewanya wajib hafal di atas 90 pakai teknik seperti ini. Jadi nggak usah pakai teknik yang dari sekolah nggak usah ya. Gitu. Karena kita harus ngejar 1 menit selesai mengerjakan soal UTBK. Jadi harus hafal. Jadi trik ini harus bisa. Jadi jangan dicampur antara trik Om Jero dengan cara di sekolah ya. Nantinya bingung. Begitu. Jadi kalau mau pakai cara Om Jero gitu ya. Syarat-syaratnya harus pakai cara Om Jero. Kalau mau pakai cara sekolah, maka syarat-syaratnya juga harus pakai cara sekolah gitu. Oke ya. Kalau misalkan nggak ada, kita lanjut ke soal. Nah, kita lihat di sini soal-soalnya di UTBK gitu ya. Yang keluar. Mulai dari nomor ini ya. Tahun 2024 juga keluar trigonometri ya sebenarnya gitu. Jadi cuman masuknya ke bidang datar. Jadi masuk ke bidang datar ya karena ada trigonometri doang. Apa ada trigonometrinya. Tapi trigonometrinya juga sederhana kok ya. Oke, di sini kita perhatikan UTBK tahun 2023. Tan E. Nah, ingat, kalau diketahui salah satu trigonometri, maka kita kembalikan ke wujud aslinya. Yaitu apa? Tan itu berasal dari perbandingan segitiga siku-siku kan. Sisi-sisi segitiga siku-siku. Tan E, sudutnya adalah E. Ingat, tan itu adalah depan per samping. Jadi, tan E itu adalah 2 atau ini depan per samping gitu ya, tandesa, singkatannya tandesa. Nah, 2 bisa ditulis 2/1. Berarti depannya adalah 2, sampingnya adalah 1. Gitu. Oke ya. Nah, kita buat akar. 2 adalah akar 4, 1 adalah akar 1. Jadi akar 5 ya. Oke. Yang ditanya adalah sin E. Opsi 1, benar nggak nih sin E sama dengan akar 5/5? Gitu ya. Sin E, sin rumusnya apa sin? Sin itu adalah depan per miring ya. Sin demi. Oke ya, sin demi jadi sama dengan depannya 2, miringnya akar 5. Jadi bisa ditulis kita rasionalkan. Penyebutnya kita rasionalkan ya karena akar 5 itu irasional. Jadi harus dirasionalkan. Jadi akar itu irasional ya. Jadi 2/5 dikali akar 5 ya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, jadi opsi 1 salah. Kalau 1 salah, 3 pasti salah, 4 pasti betul ya. Gitu. Paham ya? Nah, jadi harus hafal ini. Kalau 1 salah, 3 pasti salah, 4 pasti betul. Jadi nggak usah dicari 3 sama 4. Jadi kita tinggal langsung cari opsi 2 ya. Opsi 2 adalah cos E. Nah kita perhatikan 2/5 akar 5 itu adalah punya sin. Gitu kan.
Jadi kalau misalkan cos E sama dengan 2/5 akar 5, ya berarti salah juga gitu ya. Nah, kita buktikan apakah benar salah atau enggaknya ya. Cos E itu adalah samping miring ya. Cos sami. Sampingnya adalah ini 1, miringnya adalah akar 5. Kita rasionalkan jadinya 1/5 akar 5. Gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah 4 saja, yaitu dodol. Paham sini? Jadi intinya, kalau diketahui salah satu trigonometri, maka kita kembalikan ke wujud asli trigonometri, yaitu trigonometri berasal dari perbandingan segitiga siku-siku. Maka ditanya apapun, kalau udah kembali ke segitiga, pasti bisa jawab. Nah, yang bingung itu adalah ya kita nggak mengembalikan ke segitiga gitu ya. Oke, ada pertanyaan sini untuk nomor 17? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita coba nomor 16. Oke, silahkan nomor 16. Coba jajal nomor 16. Oke, ada yang bertanya ini nomor 17. Bukannya tan itu depan per samping. Betul, depan per samping tapi sudutnya F. Berarti yang ini F, sudutnya yang F, depannya adalah 1, sampingnya adalah 2. Oke, paham sini Fiona? Perhatikan sudutnya. Gitu ya. Jadi depannya adalah 1 karena sudutnya adalah F. Gitu ya. Jadi depan per samping. Betul, tan adalah depan per samping. Depannya adalah depan F itu 1, samping F itu adalah 2. Gitu ya. Jadi jangan keliru dengan sudut yang E-nya ya. Jadi tegak itu enggak selalu depan, tergantung sudutnya ya. Jadi yang namanya posisi ini tuh bukan berarti selalu depan ya. Tergantung sudutnya. Kalau sudutnya yang di sini alfa, maka ini namanya depan. Tapi kalau sudutnya yang beta, maka ini adalah samping, samping beta, samping sudut gitu ya. Oke? Alhamdulillah udah paham. Kita lanjut ke nanti nomor 16. Bagaimana? Opsi 1 betul atau salah? Ada yang udah? Siapa? Lulu, Luna, Aleta, Dimas. Bagaimana Dimas? Oke, Haikal bilang betul. Yang lain bagaimana? Yang lain. Kalisa, bagaimana? A bukan Om. Oke, Farah udah jawab A. Yang lain bagaimana? Dapat? Tiara, Naswa, Safina, Hansa, dapat enggak? Udah pada dapat jawabannya? Naufal, Nabila, oke. Yang lain bagaimana? Dapat? Silakan bisa jawab lewat mic atau lewat chat boleh. Bagaimana? Bisa ya? Oke, kalau ini cuman Farah doang yang jawab. Yang lain bagaimana?
Aldi bagaimana Aldi? Dintan dapat Dintan? Iya nanti dibahas ya, nanti dibahas. Jadi usaha dulu, coba dulu ya, coba dulu. Nanti kalau misalkan salah nggak apa-apa, nggak usah takut salah ya, nggak apa-apa salah juga gitu ya. Kalau saya dapatnya atau apa gitu ya, nggak apa-apa ya, salah juga nggak apa-apa ya. Pokoknya usaha dulu ya, nanti baru kita bahas. Bagaimana? Udah dapat yang lain? Dimas dapat Dimas? Belum? Aleta dapat enggak Aleta? Aleta dapat Aleta? Ini baru Farah. Yang lain bagaimana? Krisna dapat Krisna, Zahra, ini belum ada perkembangan ini. Arsi, Kezia. Oke, ya. Jadi yang pertama perhatikan sudutnya. H. Berarti kita tandain H-nya ya, ini gitu ya. Karena sudutnya adalah H. Nah, cos di sini kan, cos itu adalah apa? Rumusnya cos. Cos itu apa cos? Cos itu rumusnya apa cos? Ayo, cos ya samping miring ya. Kosami. Jadi samping miring. Nah, di sini adalah akar 6 per 5 ya. Jadi akar 6 per 5. Berarti sampingnya, nah karena sudutnya ini H ya, berarti samping H itu berarti di sini akar 5. Apa akar 6 ya. Miringnya 5, berarti sini 5 gitu. Nah, maka depannya berapa? Nah, ini harus dibuat akar dulu. 5 itu adalah akar 25. Gitu ya. Jadi depannya adalah tinggal 25 kurangi 6. Jadi akar 19 gitu ya. Udah, nah sekarang pertanyaannya opsi satu. Apakah betul opsi satu? Kita cari dulu sin F ya. Sin F. Perhatikan sudutnya adalah F. Berarti kita tandain F. Sin itu rumusnya apa sin? Sin rumusnya adalah sin demi ya. Ya betul, sin demi gitu ya. Nah, nah ingat depannya depan F. Sudutnya F berarti depannya adalah akar 6 begitu ya. Jadi ini akar 6 per miringnya 5. Oke ya. Jadi sin F adalah akar 6 per 5. Yang ditanya adalah sin F kuadrat. Jadi dikuadratin. Jadi kalau sin F kuadrat berarti sama dengan, nah ini juga dikuadratin. Akar 6 dikuadratin 6. 5 dikuadratin 25. Jadi 6 per 25. Jadi opsi satu betul. Maka opsi 3 juga betul ya. Jadi kalau satu betul, 3 pasti betul. Berikutnya adalah kita cek opsi 2. Atau opsi 4 boleh ya. Sin H. Sin H. Nah, sin perhatikan sudutnya adalah H. Sin itu adalah demi depan per miring gitu ya. Nah, cuman di sini sudutnya H. Jadi depan H berarti akar 19. Per miringnya adalah 5 gitu ya. Nah, karena yang ditanya adalah kuadrat berarti kita kuadratin. Jadi hasilnya adalah 19 per 25. Jadi 19 per 25 betul ya. Jadi opsi 2 betul. Tinggal opsi 4. Kita cek opsi 4 di sini. Opsi 4 nih pertanyaannya apa nih? Tanha ya.
Tan H 6/19. Oke, kita nyari tan H. Tan rumusnya adalah desa ya. Tan desa itu sama dengan depannya sudutnya adalah H. Kita perhatikan sudutnya adalah H. Depannya adalah akar 19. Sampingnya adalah akar 6. Jadi kalau dikuadratkan hasilnya adalah 19/6 gitu ya. Jadi ini kebalik. Kalau ini harusnya kotangan ya. Kalau 6/19 itu adalah kotangan kuadrat. Jadi opsi 4 salah. Jadi jawabannya betul yang A ya. Oke, paham sini? Ada pertanyaan untuk soal nomor 16? Bagaimana? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, sudah paham ya. Kita lanjut. Ini saling berhubungan ya. Oke, mulai dari 14. Mulai dari 14. Atau ini juga boleh ya. Mulai dari ini dulu deh ya. 12 ya. Kita mulai dari 12. Kalau opsi 2 betul, opsi 4 pasti benar juga kan Om? Enggak. Kalau satunya benar, 3 pasti benar. Kita cek opsi 2 atau cek opsi 4. Kalau 2-nya betul, 4-nya belum tentu betul ya. Jadi 4-nya belum tentu betul. Tapi kalau 4 betul, ya kalau 1 betul, 3 pasti betul. Kalau 1 betul, terus 4 betul, 2-nya pasti betul. Gitu ya. Tapi harus cek dulu 4-nya betul atau enggak. Kalau 4-nya betul, kalau 1 betul, terus 4 betul, maka 2 pasti betul. Jadi 2 nggak usah dicek. Jadi jawabannya adalah E. Gitu ya. Nah, jadi kayak gitu. Tapi kalau 1 betul dan 2 betul, maka 4-nya belum tentu betul. Harus dicek. 4 belum tentu betul ya. Paham sini? Nah, kalau 1 salah, 3 pasti salah. 4 pasti betul. Begitu. 2 belum tentu betul. Maka kita harus cek opsi 2. Paham ya? Oke, jadi itu strateginya untuk kalau opsi 1, 2, 3. Kita lanjut nomor 12. Pada segitiga ABC dengan CAB. CAB berarti sudutnya posisinya yang A ya. Lihat yang tengah-tengah. Jadi sudutnya yang mana? Apakah yang C, yang A, atau yang B? Lihat posisi yang tengah. Tengahnya A berarti sudutnya adalah A. Yaitu ini 30 derajat gitu ya. Jadi kalau CAB, jadi sudutnya A. BC adalah akar 2. CD tegak lurus. Nah, ada segitiga siku-siku di sini ya. Kalau ada segitiga siku-siku, ada sudut. Nah, ini pasti berhubungan dengan rumus-rumus trigonometri ya. Oke, kita cek. Nah, perhatikan di sini BD sama dengan CD. Nah, di sini berarti segitiga siku-siku sama kaki. Ingat rumus diagonal bidang. Ya, ada udah hafal di dimensi 3 rumus
diagonal bidang. Kalau ininya A, diagonal bidang itu kan A akar 2. Kan begitu ya? Nah, itu kalau ini segitiga siku-siku sama kaki. Wajib hafal. Jadi kalau ada segitiga siku-siku sama kaki atau setengahnya persegi, maka rumus ini berlaku ya diagonal bidang. Perhatikan di sini, tinggal lihat angka yang di depan akar 2 adalah angka berapa. Lihat di sini, angka berapa di sini? Yang di depan akar 2, angkanya berapa yang di depan akar 2? Enggak ada, kalau enggak ada berarti 1 ya, betul. Jadi di sini 1, ini juga 1. Gitu. Jadi nggak usah kita nyari-nyari pakai rumus Pitagoras gitu ya. Jadi harus paham ini ya. Khusus untuk segitiga siku-siku sama kaki atau setengahnya persegi. Jadi pakai rumus diagonal bidang ya. Rumus diagonal bidang A akar 2 begitu. Oke, nah kita udah dapat ini satu sama akar 2, sisi CD-nya 1. Nah sekarang, oke ya, yang ditanya adalah AD. Sudutnya adalah 30. Berarti AD itu posisinya adalah depan, samping, atau miring. AD posisinya depan, samping, atau miring. Ayo, boleh jawab. Samping, betul ya. Karena sudutnya di sini adalah 30, berarti ini adalah AD adalah samping. Nah, perhatikan yang diketahui dari segitiga A, DC, sisi apa yang diketahui? Sisi depan, sisi samping, apa sisi miring? Yang diketahuinya. Sisi depan. Nah ya, jadi ini adalah depan. Berarti trigonometrinya apa tuh antara depan dengan samping? Karena yang ditanya adalah samping. Gitu. Trigonometrinya apa? Tan, betul ya. Jadi kalau depan dengan samping, maka trigonometrinya adalah tan. Jadi tan 30 derajat itu sama dengan depan per samping. Begitu ya. Depannya adalah berapa? Nah, jadi tan 30. Nah, ini harus hafal sudut istimewa. Kalau nggak hafal, nah udah deh nggak bisa jawab soal ini gitu ya. Tan 30 harus hafal ya. Jadi ini adalah 1/akar 3, itu adalah tan 30 sama dengan depannya adalah 1, sampingnya adalah X. Gitu ya. Sehingga X-nya adalah akar 3. Selesai ya. Tinggal kali silang, boleh nih kali silang gitu ya. Nah, yang ditanya adalah AD, akar 3. Jadi jawabannya adalah C. Ada pertanyaan di sini? Untuk nomor 12. Ada yang masih bingung? Silahkan yang bingung jangan malu bertanya ya. Jangan malu bertanya, akan Om Jer bahas ya. Gitu. Kalau nggak bisa, maklum, wajar ya. Gitu. Kalau pinter ya nggak mungkin bimbel kan. 1/X dari mana Om? Oke, 1/X tan 30 itu depan per samping. Jadi depan sudut 30, karena sudutnya 30 berarti depan 30 depannya adalah 1. Samping 30 itu berarti si X gitu. Kenapa carinya dari tan Om? Oke. Rumus apa yang hubungannya depan dengan samping? Rumus apa? Rumus apa yang rumusnya itu depan sama samping? Rumus apa? Fiona. Yang ada depan dan samping rumus apa? Rumus sin, rumus cos, atau rumus tan? Begitu. Rumus tan. Oke, paham ya sini Fiona? Kenapa pakai tan? Karena yang ditanya adik, adik posisinya adalah di sini samping. Karena sudutnya 30.
Yang diketahui adalah di sini satu, yaitu depan sudut. Jadi depan sama samping, maka tan begitu. Kalau yang ditanya miring, misalkan yang ditanya yang ini posisinya, maka depan sama miring. Jadi harus pakai sin gitu ya. Paham ya? Jadi kapan sih saya harus pakai tan, kapan saya harus pakai sin, kapan harus pakai cos gitu ya. Nah, jadi tergantung dari yang ditanya apa, yang diketahui sisi apa, maka rumus itulah yang dipakai gitu ya. Oke ya, di sini ada yang bertanya, sepertiga akar tiga jadi satu per tiga gimana? Oke ya. Rumus tan itu adalah sin per cos ya. Sin 30 ada udah hafal. Sin 30 itu adalah setengah. Cos 30 itu adalah setengah akar 3. Kita coret-coret jadinya adalah satu per akar 3. Jadi tan 30 itu adalah satu per akar 3. Kita rasionalkan jadi satu per 3 akar 3. Begitu. Paham sini, Dimas? Jadi sebenarnya adalah sepertiga akar 3 itu dari satu per akar 3 gitu ya. Jadi ini itu sebenarnya dari sini gitu ya. Dari sini asal usulnya. Oke ya, paham ya? Jadi tinggal berpikir ya mundur begitu ya. Ke sana mundur. Oke. Ada lagi pertanyaan? Jangan malu bertanya ya. Jangan malu bertanya. Oke, ada lagi pertanyaan di sini? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Nomor 13. Nomor 13 sama ya, pertanyaannya dengan nomor 12. Cuman yang ditanya adalah luas segitiga ABC. Nah, ini hafal banget pasti ya. Tadi ini kita kembalikan, ini satu, ini akar 3 ya. Luas segitiga ABC. Nah, ingat luas segitiga rumusnya apa? Wah, ini pasti sudah di luar kepala ini ya, rumus luas segitiga. Dan ini sering banget keluarnya rumus luas segitiga. Setengah alas kali tinggi. Jawabannya apa? Apakah setengah akar 3? Bagaimana? Bagaimana? Razan, dapat Razan? Oke, Aska jawab B. Yang lain bagaimana? Alif? Oke, Razan D juga. Yang lain bagaimana? Aleta. Ini Aleta nggak ada suaranya nih. Krisnya, Maja, Finisa, Kalisa, Naila. Lulu jawab A. Oke, ada yang berbeda ya. Nggak apa-apa, nggak usah takut salah ya, nggak usah takut salah. Justru dari kesalahan itulah nanti kita akan jadi paham, jadi tambah paham. Oke, Nailah jawabnya D ya. Nggak apa-apa, nggak usah takut salah ya. Nggak usah takut salah. Karena sama-sama belajar ya. Karena di sini kita lagi belajar. Gitu. Oke. Nah, apa jawabannya? Karena di sini ada yang jawab A sama ada yang jawab D. Oke ya. Nah, perhatikan di sini alas ya. Alasnya adalah ini ya. Sisinya adalah perhatikan AD adalah akar 3, DB adalah 1. Jadi ini harus dijumlahin. 1 ditambah akar 3. Nah, ini 1 ditambah akar 3 itu enggak bisa ditambahin. Jadi kalau nggak bisa ditambahin berarti tetap segini alasnya ya. Jadi alasnya adalah 1 plus akar 3. Kenapa nggak bisa dijumlahin? Karena ini beda jenis. Sama seperti begini ya. Waktu di SD kita pernah belajar ya. 3 ayam
ditambah 2 bebek. Apakah bisa dijumlahkan? Gitu ya. Nah, ini jelas nggak bisa dijumlahin jadi 5 ayam bebek atau jadi 5 ayam begitu ya. Ini nggak bisa gitu ya. Yang bisa dijumlahin itu yang sejenis. 3 ayam ditambah 2 ayam. Nah, kalau sejenis baru ada berapa? Jadinya 5 ayam begitu. Paham ya? Di sini. Jadi kenapa 1 sama 3 akar 3 itu nggak bisa dijumlahin? Sama ilustrasinya waktu di TK seperti ini nih. Nah, ini pelajaran TK sebenarnya ya. Konsep dasarnya ada di TK gitu. Oke. Nah, jadi 1 itu bilangan bulat ya. Akar 3 itu irasional. Jadi beda jenis. Karena beda jenis maka nggak bisa ditambahin. Begitu ya. Oke. Nah, tingginya itu adalah 1 ya. CD ini tinggi. Ini tingginya 1 ya. Sehingga rumusnya adalah setengah alasnya 1 plus akar 3 tingginya adalah 1 ya. Dah, jadi jawabannya adalah yang bebek gitu. Oke ya, paham ya? Ada pertanyaan di sini, Nailah bagaimana? Paham ya? Nggak apa-apa ya, nanya. Jadi kalau nggak paham, kalau nggak ngerti nanya. Supaya apa? Supaya Om Jar jelaskan ya, biar tambah ngerti gitu. Jadi jangan sampai nggak ngerti ketika di UTBK nggak paham, jangan sampai ya. Oke, nah kita lanjut nomor 14 dengan konsep yang sama nih ya, 14. Segitiga ABC, siku-siku di B. Oke, dikasih tahu di sini siku-siku di B ya. Nah, kalau ada pernyataan begitu, pasti nggak terlepas dengan rumus Pitagoras ya. Titik D terletak pada sisi AC sehingga BDC siku-siku di D. Nah, ini juga siku-siku lagi di D tapinya ya. Nah, ini sisi siku-sikunya ya. ABD adalah 30 derajat. Perhatikan sini segitiga ABD 30 derajat sudutnya ya. Jadi sudut dari segitiga ABD itu adalah 30 derajat. Berarti sudutnya adalah di B. Di B tapi punya ABD ya. Berarti ini ya 30 derajat nih. Nah itu posisi sudutnya udah dikasih tahu ya 30 derajat di situ ya. BD adalah 3. Nah perhatikan BD itu sisi depan apa sisi samping posisinya BD. Sudutnya udah dikasih tahu posisinya di situ, maka BD masuk apa? Depan atau samping kalau sudutnya 30 derajat. Ayo, boleh jawab? Boleh pakai mic langsung boleh ya, biar cepat. Oke, samping ya, betul. Jadi posisi samping. Terus apalagi pertanyaannya? ABDE merupakan jajar genjang. Oke, ABDE jajar genjang. Yang ditanya adalah panjang AC. Dari sini sampai sini. Gitu ya. Oke, nah kita bisa nyari ya. Kemarin kita udah belajar sudut dalam segitiga siku-siku. Karena ini segitiga siku-siku. Kalau di sini 30 derajat, maka sudut yang lainnya ini adalah 60 derajat. Gitu ya. Jadi kalau segitiga siku-siku, total dua sudut ini adalah 90 derajat ya. Totalnya itu harus 90 derajat. Jadi kalau di sini 30, maka sudut di tempat yang lainnya adalah 60 gitu ya. Nah ini jadi harus hafal ya. Oke.
Berarti kita boleh nyari AD dulu boleh ya. Nah, perhatikan ini. Karena ini adalah 30 berarti yang ini 60. Begitu ya. Oke, nah berarti yang ini adalah berapa? Sudut C-nya berapa? Bisa jawab sudut C-nya? Pakai konsep ini? Ya, betul. Jadi yang C-nya adalah 30. Kenapa 30? Karena yang A-nya adalah 60. Begitu ya. Jadi dari segitiga ABC, A-nya adalah 60, maka C-nya adalah 30. Begitu. Oke, sekarang kita perhatikan nyari AD dulu ya. Nyari AD. Nah, perhatikan AD di sini kalau pakai sudut yang 30, posisinya sebagai apa? Depan atau samping? Kalau pakai yang 30 ini, yang 30 di B, depan betul. Nah, jadi kalau kita mau nyari depan ya dan diketahui di sini tadi katanya samping, maka trigonometrinya yang dipakai apa? Sinus, kosinus atau tangen? Ya, tangen betul ya. Jadi tan 30 itu sama dengan depan per samping gitu ya. Tan 30 1/akar 3 sama dengan depan. Depannya adalah X, sampingnya adalah 3 gitu ya. Nah, ini tinggal kali silang. Jadi X sama dengan 3/akar 3. Dirasionalkan X sama dengan akar 3 ya. Kalau dirasionalkan ya, jadi X-nya adalah akar 3. Kita dapat X-nya di sini akar 3. Nah, sekarang kita nyari DC ya. Segitiganya di sini udah ada sudutnya. Pakai 30 yang ini. Pakai trigonometrinya apa? Perhatikan yang diketahui apa dan kita mau nyari apa. Y-nya itu adalah DC ya. Berarti pakai apa nih? Trigonometrinya. Kalau kita pakai sudut 30 yang ini. Pakai apa trigonometrinya? Pakai pakai apa? Pakai oke, pakai cos atau pakai tan? Hati-hati. Segitiganya yang membentuk siku-siku ya, yaitu segitiga BDC ya. Segitiga BDC. Jangan pakai ABC. Karena kalau pakai ABC, kita enggak ada sisi-sisi yang diketahui kalau ABC. AB-nya belum ada, BC-nya belum ada, ya. AC juga yang ditanya kan. Jadi enggak bisa kalau pakai segitiga ABC. Jadi pakai segitiganya adalah BDC ya. BDC gitu. Jadi kalau segitiga BDC maka pakai trigonometrinya apa? Sin, tan, atau cos. Kalau sudutnya yang ini. Perhatikan dari segitiga BDC kita mau nyari apa dan yang diketahui apa. Jadi pakai apa nih? Trigonometrinya pakai ya, pakai tan betul ya. Jadi tan sudutnya 30 jadi masih 30 ya. Jadi tan 30 derajat sama dengan nah ini 3 ya. Nah, 3 posisinya adalah apa 3? Depan atau samping 3? 3 yang ini posisinya depan atau samping? Ayo langsung jawab. Yang ngerti langsung jawab ya. Jangan diem aja ya. Karena ini waktunya Om Jer nanya terus gitu ya. Jadi habisnya buat nanya langsung deh. Ya, depan. Oke ya, jadi 3 sebagai depan. Berarti Y-nya adalah otomatis sebagai samping ya. Nah, jadi tan 30 1/akar 3 sama dengan depan. Depannya adalah 3 per sampingnya adalah Y. Gitu ya. Nah, ini tinggal kali silang. Jadi Y sama dengan
3 akar 3. Nah, ini adalah 3 akar 3. Nah, sekarang tinggal ditambahin. AC itu sama dengan AD ditambah DC. AD-nya akar 3. DC-nya adalah 3 akar 3. Nah, ini bisa dijumlahin nggak? Gitu. Ini bisa dijumlahin karena sejenis. Ini 3, apa ini akar 3, ini akar 3, ini satu jenis. Sama aja kayak X ditambah 3X. Sama dengan 4X kan gitu ya. Nah ini juga sama. Akar 3 ditambah 3 akar 3 itu adalah 4 akar 3. Jadi jawabannya adalah yang C gitu. Oke ya, paham ya? Ada pertanyaan untuk nomor 14? Bagaimana? Ada pertanyaan enggak? Ayo jawab. Kalau nggak ada kita lanjut nomor 15. Ada pertanyaan nggak? Ayo, kalau yang bingung boleh tanya ya. Empatnya dari mana Om? Oke, empatnya dari mana? Perhatikan ini ya. Ini kan sejenis. Akar 3 dengan akar 3 itu kan sejenis. Kalau sejenis itu bisa dijumlahin. Sama kayak tadi ya 5 ayam ya ditambah 3 ayam. Karena ini sejenis sama-sama ayam maka bisa ditambahin. Pasti 8 ayam kan begitu ya. Oke, nah empatnya dari mana? Perhatikan sini akar 3, 3 akar 3. Berarti sama aja ini ya satu ayam ditambah 3 ayam. Jadinya berapa ayam? 4 ayam. Begitu ya. Paham sini ya? Empatnya dari mana? Nah, jadi kalau ini kita ganti akar 3 ayamnya. Jadi akar 3 ditambah 3 akar 3 sama dengan 4 akar 3 gitu. Paham sini? Finisa? Empatnya dari mana? Oke ya. Jadi ini ya. Jadi ini kan depannya kan ada angka 1 sini gitu ya. Karena sejenis maka bisa dijumlahkan. Oke, ada lagi? Ya, jangan malu bertanya, jangan malu bertanya. Nggak apa-apa ya. Akan Om Jer jelaskan pakai cara TK ya. Biar ngerti pakai cara kelas 1 SD atau kelas 2 SD. Karena konsep dasarnya itu ada di SD semuanya ya. Kalau kita kembalikan ke SD, insya Allah adik-adik pasti akan mudah paham. Oke, ada pertanyaan lagi nih ya. Om, tapi sama aja kan ya kalau pakai sudut B60. Oke, mana nih sudut B60? Ya, boleh bisa ya. B-nya 60, kemudian jadinya pakai tan 60. Nggak apa-apa, yang B-nya yang di sini ya, 60 boleh, nggak apa-apa. Boleh, nggak ada larangan ya. Yang penting kita dapat sudutnya adalah 60. Karena kan B yang ini totalnya adalah 90 kan. Yang di sini kita udah dapat 30, maka sisanya adalah ini 60 gitu ya. Jadi boleh ya. Paketan juga ya. Sama, oke. Paham sini? Alana boleh pakai sudut 60, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut. Nomor ini ya, ini 3, ini tadi akar 3, ini 3 akar 3. Yang ditanya adalah luas jajar genjang A, B, D, E ya. Nah, luas jajar genjang itu rumusnya apa? Rumusnya adalah jajar genjang itu alas kali tinggi. Gampang banget, cuman gitu doang ya. Jadi luas jajar genjang itu adalah alas kali tinggi gitu ya. Nah, alasnya yang mana? Ya terserah adik-adik mau pakai yang mana alasnya. Kalau alasnya pakai yang ini boleh, maka tingginya adalah yang ini gitu ya. Tinggi itu adalah yang tegak lurus. Jadi alas saling tegak lurus dengan tinggi. Jadi jajar genjangnya adalah alas kali tinggi.
Jadi jawabannya adalah berapa? Gampang banget kan? Luas jajar genjang itu alas kali tinggi. Yang D, oke ya. Jadi yang D 3 akar 3. Betul ya. Karena alasnya adalah 3. Jadi alas itu nggak mesti harus posisi bawah ya. Ingat kita udah kelas 12 SMA gitu ya. Yang namanya alas itu nggak mesti harus di bawah. Jadi bisa aja tergantung kita kayak segitiga begini gitu ya. Ini A, B, C. Nah alas bisa aja C gitu ya. Atau bisa juga A alasnya atau bisa juga B alasnya begitu ya. Jadi yang namanya alas nggak mesti harus di posisi di bawah. Terserah kita. Karena kita waktu SD, kenapa disebut alas itu posisinya di bawah? Nah, karena kita konsepnya kan dari SD, ini alas gitu ya. Makanya kalau di SD, segitiganya nggak berubah-berubah, alasnya pasti di sini aja gitu ya. Gambarnya juga cuman begini aja. Nah, cuman karena kita udah SMA, maka segitiganya posisinya bisa berubah-ubah. Jadi posisi alas juga bisa di mana aja terserah kita gitu ya. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan untuk trigonometri, jadi harus hafal. Kalau hafal, insya Allah bisa ya jawab soal-soal UTBK dengan gampang. Gitu. Jadi nggak ada rumus-rumus yang rumit-rumit begitu ya. Nah, ini kalau di Om Jar lihat di Twitter gitu kan, lebih bagus buku apa gitu kan, buku X atau buku Wangsit gitu kan. Kalau buku X materinya banyak, kalau buku Wangsit materinya dikit. Nah gitu ya. Nah jadi yang kayak gitu tuh pasti nggak ngerti UTBK, nggak tahu medan tempurnya UTBK gitu ya. Justru di buku Wangsit walaupun dikatakan sedikit, justru ini masih kebanyakan gitu ya. Jadi banyak yang nggak kepakai. Dan kalau kita tahu, kita pasti tahu mana yang dipakai rumusnya. Kayak kemarin di awal-awal itu juga kan, rumus apa aja yang dipakai di UTBK. Begitu ya. Oke. Nah, jadi belajar tepat sasaran. Nah, itulah kenapa buku Wangsit slogannya adalah belajar minimal hasil maksimal. Gitu ya. Minimalnya apa? Kita bisa menguasai trigonometri. Ya minimalnya ini yang kita pelajari. Gitu ya. Tapi ada juga yang menerjemahkan, belajar minimal lo berarti malas belajar bisa sukses. Ya bukan begitu maksudnya ya. Jadi belajar minimal adalah konsepnya apa yang minimal harus kita kuasai sehingga hasilnya adalah maksimal. Kita bisa lulus sesuai dengan keinginan adik-adik, bisa di FK, bisa di mesin, bisa di hukum, bisa di farmasi dan lain sebagainya. Begitu ya. Oke, paham ya? Jadi periksa soal-soal UTBK-nya, adik-adik akan tahu rumus apa yang sering dipakai. Begitu. Jadi jangan lihat buku, pelajari buku semuanya. Ada yang share di Twitter, dipelajari semuanya. Jangan ya. Periksa soal-soal UTBK asli, rumus-rumus apa aja yang sering dipakai, konsep-konsep apa aja yang sering dipakai. Maka itulah yang harus kita pelajari konsep dasarnya. Gitu ya. Oke, ini ada yang bertanya, Om, nanti ini hasil pembahasannya apakah akan dikirim PDF? Pembahasannya ada di buku ya. Jadi ini adalah dari buku, ada dia punya bukunya semuanya kan. Pembahasannya ada di bukunya di halaman selanjutnya. Ini di 70 halaman 78 kan tadi. Di halaman berikutnya ini ada pembahasannya ya. Jadi ada tinggal beli bukunya Wangsit Om Jero kalau belum punya ya. Buku Wangsit Om Jero. Oke, mungkin di sini ada banyak juga yang nggak tahu ya. Hmm. Jadi adik-adik bisa nyari Wangsit Om Jero ya. Misalkan di Shopee boleh. Hmm. Oke, di Shopee di sini cari aja tokonya Wangsit Mart ya. Ini Wangsit underscore Smart ini. Hmm. Jadi kita bisa cari Wangsit Om Jero. Carinya Wangsit Om Jero ya. Karena ada yang apa namanya?
Ada yang palsu ya wangsitnya. Apa? Makasih Om. Iya, kita lebih sebut cote sup baji gori. Hmm. Oke ya. Di sini ini ada reseller, yang ini reseller ya. Nah, jadi tinggal cari yang wangsit mart. Tulisannya yang ini ya. Ini atau cari aja wangsit mart ya. Tapi ada underscore-nya ini. Nah, ini kayak gini tulisannya. Ini yang officialnya ya. Wangsit mart. Jadi ada tinggal beli aja nih. Ada yang satu paket, ada yang sukses TPS, ada yang PMPK. Ini. Kalau yang belum punya ya, kalau yang udah punya ya dia tinggal di itu aja sesuai dengan halamannya dilihat halaman babnya ya. Gitu. Jadi pembahasannya ada di buku begitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Silahkan. Kalau misalkan videonya nanti Om Jer share videonya ya, hasil rekamannya baru di itu ya. Tapi kalau misalkan pembahasannya ada di buku, udah ada. Tapi kalau misalkan untuk videonya juga nanti di-share videonya, begitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Kalau misalkan nggak ada, oke, Fiona jawab nggak ada ya. Kalau misalkan nggak ada, mungkin sampai sini dulu pertemuan kali ini. Sekian dari Om Jer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, sukses semuanya ya. Amin. Terima kasih Om Jero. Ya, sama-sama.